Ya, kemudian kita lanjutkan khiyar berikutnya. Kemarin telah kita bahas khiyar majlis, kemudian khiyar syarat. Kemudian yang ketiga adalah khiyar hak untuk membatalkan transaksi karena terjadinya perselisihan di antara penjual dan pembeli. Ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang besaran pembayaran atau benda yang diperjualbelikan atau kriteria benda yang diperjualbelikan, dan masing-masing pihak tidak punya bukti, penjual mengatakan kemarin barang pesanmu itu kriterianya gini-gini, pembeli enggak, saya enggak pesan kayak gitu, pesanan saya itu gini-gini kok, barangnya kok kayak gini. Maka terjadi perselisihan tentang sifat barang, kondisi barang. Pembeli mengklaim kalau barang yang dia beli adalah barang dengan kriteria demikian, penjual mengatakan tidak, barang yang kau beli, yang kau minta adalah kriteria demikian. Masing-masing pihak tidak punya bukti. Penjual tidak punya bukti kalau pesanan pembeli itu barang dengan kriteria demikian. Pembeli juga tidak punya bukti kalau barang ini tidak sesuai dengan pesanannya. Terjadi perselisihan. Atau terjadi perselisihan tentang barang yang diperjualbelikan. Pembeli mengatakan saya itu beli tempe kok dikasih tahu. Penjual mengatakan enggak, kamu beli tahu kok ya, tak kasih tahu. Maka dalam kondisi semacam ini, maka perkataan yang dimenangkan adalah perkataan penjual dengan syarat dia bersumpah. Yang dimenangkan adalah perkataan penjual dengan syarat dia bersumpah. Maka penjual kemudian karena tidak ada titik temu, tidak ada bukti, semua pihak juga cuma klaim-klaiman, maka penjual bersumpah demi Allah, ini barang yang kau beli kemarin kamu minta gini-gini, gitu. Maka perkataan penjual yang dimenangkan. Terus gimana nasib pembeli? Pembeli dalam kondisi semacam ini, ketika terjadi sengketa semacam ini dan tidak ada bukti yang menguatkan masing-masing pihak, pembeli diberi hak khiyar. Pembeli diberi hak khiyar antara menerima kondisi yang ada, ya pasrahlah, atau membatalkan transaksi. Maka dimenangkan perkataan penjual, dinyatakan bahasanya penjual yang benar, bukan berarti pembeli harus membeli barang tadi, barang yang diperselisihkan. Atau terjadi perselisihan tentang masalah besaran harga. Kemarin kesepakatan harganya sekian, kok sekarang jadi sekian? Enggak ada kesepakatannya sekian. Nah, gitu. Maka dalam kondisi semacam ini, penjual yang dimenangkan dengan catatan dia bersumpah, sedangkan pembeli diberi hak khiyar. Enggak jadi, enggak apa-apa. Barang kembali menjadi milik penjual. Dan penjual tidak dirugikan karena barangnya tetap utuh. Gitu. Ini hak khiyar karena terjadi sengketa dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah khiyar karena cacat barang. Cacat yang dimaksudkan adalah cacat yang mengurangi nilai dan harga. Kalau barang cacatnya segini, cacat semacam ini ya harganya nggak pantas segini. Maka jika seorang itu membeli satu barang kemudian dia jumpai adanya cacat di barang itu, dengan catatan cacatnya ada sejak di tempatnya penjual.
bukan cacat yang di tangan pembeli. Maka ada dua pilihan menurut mayoritas ulama, dan ada pilihan yang ketiga menurut mazhab Hambali. Dua pilihan yang disampaikan oleh mayoritas para ulama selain Hambali, pilihannya adalah dua. Pertama adalah menerima barang, itulah nggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah membatalkan transaksi. Membatalkan transaksi artinya barang dipulangkan, duit dipulangkan utuh. Kemudian pilihan yang ketiga ini hanya ada dalam mazhab Hambali, dan insyaallah ya tidak mengapa. Ini pendapat yang ya cukup kuat. Pembeli menerima pilihan yang ketiga. Pembeli menerima yang disebut dengan arsun. Dalam bahasa Arab disebut arsun. Pakai alif ra shin tebal, bukan pakai ain. Lain antara ain arsun, arsh Allah sama arsun pakai alif atau pakai hamzah. Nah, pembeli mendapatkan arsun. Arsun itu adalah selisih nilai. Selisih nilai. Misalnya ada satu buku. Satu buku ini harganya 20.000 kalau utuh, nggak cacat. Ternyata ya, dibuka, terlanjur dibeli, bukunya ada yang halaman yang putih, halaman yang hilang. Ada halaman yang hilang 2 lembar misalnya. Maka di sini buku ini cacat. Maka ada 3 pilihan. Pilihannya ya sudahlah, ya sudah diterima. Pilihan yang kedua dibatalkan. Buku dipulangkan, duit diminta lagi. Pilihan yang ketiga adalah pembeli mendapatkan arsun, mendapatkan pengembalian selisih nilai. Ini kalau wajarnya buku normal harga 20.000, kalau hilang 2 lembar kayak gini turun jadi berapa harusnya? 2 lembar hilang. Saya harus nyari buku yang lain, tak fotokopi, tak tempelkan. Maka kalau buku cacat semacam ini layaknya harganya berapa? Maka misalnya anggap saja layaknya harganya jadi 15.000. Kalau maka pembeli kemudian mendapatkan pengembalian sebanyak 5.000 rupiah. Itulah buku tetap kamu bawa nih, tak kasih 5.000. 5.000 di sini adalah selisih dari harga barang tidak cacat dikurangi harga barang seadanya cacat. 20.000 sama 15.000 ada selisih 5.000. Nah 5.000 itu kasihkan kepada pembeli. Yang 5.000 itu selisih nilai barang ini namanya arsun. Maka pembeli mendapatkan arsun, mendapatkan pengembalian sebesar selisih antara barang dalam kondisi normal dan dalam kondisi harga normal dan harga cacat. Kemudian dalam kondisi ini ketika tentang masalah cacat, maka mungkin terjadi sengketa masalah cacatnya di tempat siapa. Cacat di tempat siapa? Mungkin terjadi sengketa. Penjual mengatakan, enggak, di tempat saya utuh, udah kamu bawa. Mungkin rusak di rumahmu, mungkin rusak di jalan, dan kau kembalikan, minta ganti. Ya, saya nggak mau. Pembeli mengatakan, enggak, itu cacat saja di tempat Anda. Mungkin kan? Sangat mungkin terjadi perselisihan. Maka ketika terjadi perselisihan, apa yang harus dilakukan? Maka di sini dikatakan faqalu ba'iin ma'a yaminihi. Yang dimenangkan adalah perkataan dan pernyataan penjual
asal dia bersumpah. Maka ketika penjual mengklaim itu tidak cacat di tempat saya, kemudian dia bersumpah demi Allah ini barang ini di tempat saya sampai saya serahkan pada Anda tidak cacat, maka dia yang dimenangkan. Kalau dia yang dimenangkan ya pembeli nggak ada pilihan, ya udah dia pasrah, karena dia nggak punya bukti kalau itu cacat di tempat penjual. Maka misalnya ada orang komplain bahasanya penjual itu memberikan uang kembalian, uangnya uang palsu 100.000 misalnya. Setelah sampai rumah katanya, kemudian pembeli balik lagi, ini uang dari bapak pembaliannya 100.000, ini uang palsu, saya mau minta tukar. Maka dalam kondisi ini maka boleh jadi terjadi sengketa. Penjual mengatakan, Pak, semua uang di tempat kita sudah kita cek, tidak ada yang palsu. Maka pembeli ngotot, ini dari bapak ini uangnya uang palsu. Solusi sengketa ini kalau dalam aturan Islam tadi, penjual bersumpah itu bukanlah uang palsu sejak di tempat saya. Anda mungkin transaksi dengan orang lain, sudah dapat uang tersebut, maka perkataan penjual yang dimenangkan karena pembeli tidak punya bukti kalau itu rusaknya uang di sini dari penjual. Kemudian khoban atau khiyar yang kelima, hak untuk membatalkan transaksi yang kelima adalah khiyar karena khoban. Khoban itu kemahalan. Maka pembeli punya hak untuk membatalkan transaksi manakala dia jual beli, dia beli barang kok ternyata harganya kemahalan, sangat tidak wajar dari harga masyarakat, harga pasaran. Ini jika khiyar untuk pembeli. Kalau untuk penjual, dia punya hak khiyar khoban manakala kemurahan, kemahalan atau kemurahan. Maka seorang penjual jual barang dengan harga 20.000, dia ada lepas. Setelah itu dia dapat info harga kayak ini di sini itu 50.000, udah rugi 30.000. Maka dia cari pembelinya, kemudian dia minta kembali barangnya. Ini boleh, karena di sini penjual punya khiyar khoban, karena dia melepas barang dengan harga terlalu murah. Atau pembeli beli satu barang dengan harga 50.000. Setelah itu dia dapat informasi kalau harga semacam itu harga umumnya 20.000, maka dia rugi 30.000 sendiri. Maka pembeli di sini punya, dalam aturan Islam dia punya hak khiyar, namanya khiyar khoban. Khiyar karena dirugikan karena terlalu mahal. Dia bisa cari penjual, kemudian dia pulangkan barang, saya minta kembali uangnya. Saya dapat informasi yang valid kalau saya kemahalan, ini 50.000. Saya beli dengan 50.000, padahal di pasaran di sini cuma 20.000. Ini namanya khiyar khoban. Namun harga yang tidak wajar yang menyebabkan penjual atau pembeli itu memiliki hak khiyar ini bersyarat jika keterlaluan. Kalau cuma selisihnya sedikit ya harganya harga umum 20.000, terus seorang itu membelinya dengan harga 20.500, itu ya nggak punya khiyar khoban, karena nggak keterlaluan. Atau ya 21.000 ya masih wajar, nggak kebangetan yang
yang menyebabkan orang itu punya hak khiyar khoban itu manakala keterlaluan dan kebangetan. Harga 20.000 kok tiga-tiganya jadi 50.000. Tiga-tiganya kok jadi 50.000. Nah ini keterlaluan, selisihnya terlalu besar. Lalu apa tolak ukur kebangetannya? Tolak ukurnya tradisi masyarakat, pandangan masyarakat. Semacam ini keterlaluan apa enggak? Semua orang bisa hampir dikatakan, wah ini keterlaluan. Maka itu keterlaluan yang menyebabkan ada hak khiyar. Maka pembeli yang mengalami khoban atau penjual yang mengalami khoban semacam ini memiliki hak khiyar antara pasrah nerima, ya sudah apa-apa, lain kali hati-hati, atau dia membatalkan transaksi, memulangkan barang dan meminta kembali uangnya. Ya, contohnya adalah orang yang membeli barang dengan terlalu mahal karena adanya najis. Kalau nggak salah sudah ada bahas ya, jual beli najis. Kita lagi nawar barang dan tiba-tiba datang orang yang pura-pura nawar dalam rangka untuk menaikkan harga. Orang Jawa bilang dolok. Penjual jamu biasanya punya dolok yang tugasnya untuk seakan-akan tuh untuk dia sakit datang ini langsung minum langsung sembuh. Padahal itu suruhan si penjual jamu. Maka karena adanya najis, maka harga yang harusnya 10.000 jadi dia beli 20.000. Maka pembeli di sini memiliki hak khiyar karena dirugikan. Demikian juga misalnya orang yang tidak tahu harga pasaran, dia pendatang baru di satu daerah, kemudian dia ditipu. Tidak tahu kemudian harga di Malioboro, datang ke Malioboro. Padahal kaidah di Malioboro kalau ada harga itu ditawarkan 100.000 maka harga aslinya itu sepertiganya, itu harganya 30.000. Kalau ditawarkan 100.000, orang nggak tahu barang, nggak tahu harga Malioboro, maka harga 30.000 dia beli 50.000, itu punya hak khiyar. Harga 30.000 dia beli 100.000, ini punya hak khiyar. Atau orang yang tidak pintar tawar menawar, ada orang yang polosan, harga berapa yang ditawarkan oleh penjual, kemudian itu yang dibeli sampai rumah, waduh kurang ajar kok penjualnya sedia kali tuh. Padahal karena dia nggak bisa, karena nggak pintar menawar, maka dia punya hak khiyar khoban. Kemudian berikutnya yang ke-6 adalah hak khiyar karena ditipu. Manakala penjual itu menampakkan barang dagangannya dengan performan yang menarik, bagus, tanpa cacat, padahal sebenarnya penjual itu tahu kalau ini cacat. Ini apa beda khiyar ini sama khiyar aib cacat barang tadi? Kalau yang tadi itu khiyar karena ada cacat barang dan penjual itu tidak tahu kalau barangnya itu cacat. Kemudian setelah dibeli, pembeli tahu kalau ternyata barangnya itu cacat dan dia bisa membuktikan kalau cacatnya barang itu sejak di tempatnya penjual. Maka itu khiyarnya khiyar cacat. Kalau ini khiyarnya khiyar ditipu. Artinya penjual itu tahu barang ini cacat, kemudian dia nggak mau jelaskan, nutupi, bahkan
menampilkan barangnya tersebut sebagai barang yang sempurna tanpa cacat. Maka perbuatan yang dilakukan oleh penjual semacam adalah perbuatan yang hukumnya haram. Dan dalam hal ini pembeli yang terjumus dalam kasus ini, dia memiliki hak khiyar antara sudah merelakan transaksi atau membatalkan transaksi. Kemudian yang berikutnya adalah hak khiyar yang dimiliki oleh penjual manakala dia mengetahui bahasanya pembelinya itu ini dalam jual beli tidak tunai. Ternyata pembelinya itu adalah pembeli orang yang tidak mampu sehingga bisa dipastikan dia tidak bisa bayar. Atau diketahui setelah itu dia dapat informasi kalau dia adalah orang yang suka kredit macet, kalau bayar seret. Maka penjual punya hak untuk membatalkan transaksi, meminta kembali barangnya dalam rangka untuk menjaga hartanya. Ini dalam jual beli tidak tunai. Jual beli tidak tunai, barang sudah dilepas, setelah itu dapat informasi orang itu, wah jangan kamu kreditkan sama dia, paling dia nggak bisa, paling kredit macet nanti. Maka sebelum terlalu lama tarik saja barangmu. Maka di sini penjual punya hak untuk membatalkan transaksi. Maka dia batalkan transaksi, konsekuensinya gimana? Barang ditarik, duit dipulangkan. Ini mungkin bisa kita katakan ini solusi kredit macet. Solusi kredit macet. Setelah ada kredit macet, oh ternyata diketahui kalau orang ini memang sulit, nggak mampu, atau nggak mampu untuk melunasi, atau memang orangnya itu memang kayak gitu, nggak mau bayar. Maka solusi kredit macet adalah penjual membatalkan transaksi. Penjual membatalkan transaksi. Namun ingat, duitnya dipulangkan. Karena ini pembatalan transaksi. Ini pembatalan transaksi. Barang ditarik, untuk duit dikembalikan. Ya, kemarin kita telah bahas satu solusi kredit macet, yaitu apa? Barang dijadikan sebagai jaminan, namun cuma sebagai jaminan saja, berfungsi sebagaimana fungsi jaminan. Nah kalau orang tuh nggak ngambil itu, mau ngambilnya dia mau narik barang, maka bisa dia narik barang, namun dengan status membatalkan transaksi. Kalau membatalkan transaksi, uang yang setoran cicilan yang kemarin telah diberikan tidak boleh dikantongi, dipulangkan. Namanya saja pembatalan transaksi. Telah kita bahas bahwasanya dalam kredit terjadi kredit macet kok kemudian penjual itu menyita barang, maka ini kezaliman. Karena barang itu barang milik orang, sudah dia jual. Mungkin ini perampokan statusnya perampokan. Ya kalau penyitaan barang itu tidak mau distatuskan sebagai perampokan, boleh. Namun statusnya dengan pembatalan transaksi. Namun ya namanya pembatalan transaksi kembali sebagaimana pembatalan transaksi tadi. Uang dipulangkan, barang dipulangkan. Kemudian di sini ada khiyar yang terakhir. Khiyar dikarenakan karena penjual itu berbohong. Semisal dalam jual beli murabahah.
jual beli murabahah. Ada satu jual beli dalam fikih Islam yang namanya jual beli murabahah. Murabahah itu adalah satu jual beli di mana penjual mengatakan bahwasanya barang ini saya beli, saya kulaan dengan harga 100.000. Saya jual, tapi ya terserah harganya berapa, namun tolong saya dikasih untung. Tolong saya dikasih untung, atau saya minta untung. Ini saya sampaikan pada Anda, kalau saya kulaan barang ini harganya 100.000, tolong nih, saya jual, saya ngambil untung 10.000, 110.000. Akhirnya kemudian pembeli membelinya dengan 110.000 kontan, dengan anggapan dia percaya ucapan penjual yang mengatakan kalau dia kulaan dengan harga 100.000 dan dia ngasih keuntungan kepada pembeli sebanyak 10.000. Ini namanya jual beli murabahah. Nah, kok ternyata ketahuan pembeli itu bohong, penjual itu bohong. Dia bilang kalau dia kulaan harga barang ini per satuannya, dia bilang itu dia kulaannya 100.000. Ternyata setelah itu pembeli tahu kalau dia kulaan 80.000. Maka dalam kondisi semacam ini pembeli punya hak khiyar. Saya berani ngasih 10.000 itu karena dengan asumsi Anda kulaan 100.000, ternyata Anda kulaan 80.000, Anda bohongin saya kembalikan barang. Ini namanya murabahah. Saya pernah mendengar ceramah atau pernah dengar ceramah orang ceramah, katanya jual beli Nabi itu semacam itu. Jual beli Nabi itu modelnya murabahah. Dia cuma mengatakan, saya ini kulaan harga sekian, tolong kasih untung saya. Ini itu jual beli Nabi ketika beliau berdagang ketika mudanya, katanya jual belinya semacam itu. Ini satu hal yang tidak benar. Bahkan sebagian orang menyebut jual beli murabahah semacam ini itulah jual beli yang Islami. Nah, jual beli yang Islami, yang diajarkan Islam itu banyak modelnya. Pakai murabahah boleh, pakai muakasah, pakai tawar menawar, sebagaimana umumnya itu pakai boleh. Tidak harus yang diberi label jual beli Islami, tidak harus model murabahah. Atau ini juga berlaku dalam jual beli namanya disebut kalau dalam bahasa Arab muwadha'ah. Jual beli muwadha'ah, jual beli kebalikan murabahah. Kalau murabahah itu jual beli dalam kondisi penjual diketahui mendapatkan untung sekian. Kalau muwadha'ah adalah jual beli di mana pembeli mengetahui bahasanya penjual itu rugi sekian. Penjual mengatakan kepada pembeli, saya beli barang ini 100.000, saya kulaan 100.000. Memang karena udah sore nggak laku-laku. Itulah yang penting laku, saya cepat punya dapat duit. Tak jual pada Anda 90.000, saya rugi 10.000 nggak apa-apa, yang penting cepat dapat duit. Maka pembeli di sini berdasarkan keterangan penjual, dia mengetahui kalau penjual rugi 10.000. Ini jual beli yang sah juga, namanya jual beli muwadha'ah. Nah, kok ternyata setelah itu
pembeli tahu kalau penjual itu bohong. Tadi dia ngakunya modalnya 100.000, kemudian dia banting harga cuci gudang apa orang bilang rugi ya nggak apa-apa. 100.000 sih tak jual 90.000. Ternyata dia kulaannya 80.000, 90.000 dia udah untung 10.000. Maka ini jual beli muwadha'ah. Kalau jual beli muwadha'ah semacam ini, kok pembeli kemudian akhirnya tahu kalau penjual itu bohong, boleh membatalkan transaksi. Oh, katanya kamu rugi 10.000, ternyata untung 10.000. Nih saya tak pulangkan barangnya, saya minta kembali uang saya. Nah, ini jual beli muwadha'ah. Dalam jual beli muwadha'ah, murabahah, penjual bohong, itu pembeli punya hak khiyar. Atau dalam jual beli yang disebut dalam bahasa Arab jual beli tauliyah. Ini jual beli tauliyah kalau dalam bahasa kita jual beli balik modal, nggak untung nggak rugi. Ini penjual mengaku di depan pembeli atau calon pembeli, barang ini saya kulaan 100.000. Daripada nggak laku-laku dah sore ini, tolong dibeli 100.000. Saya nggak untung nggak apa-apa. Yang penting saya cepat, ingin dapat duit cash, duit tunai. 100.000 saja nggak apa-apa. Yang penting saya balik modal, saya nggak rugi. Ini namanya jual beli tauliyah. Cuma balik modal, nggak untung, nggak rugi. Dan ini jual beli yang sah. Nah, kalau dalam jual beli tauliyah ini ternyata di kemudian hari pembeli itu tahu kalau dia ditipu. Ternyata 100.000 itu bukan balik modal. Ternyata dia tuh kulaan 80.000, 100.000 itu dia udah untung 20.000. Padahal penjualnya ngomong ini cuma balik modal loh mas. Dia ngomongnya ini cuma balik modal saya nggak untung, saya nggak rugi. Bahkan saya rugi ngangkuti macam-macam, rugi transportasi saya. Padahal ternyata dia sudah untung karena ternyata dia kulaannya 80.000. Maka dalam jual beli tauliyah semacam ini, pembeli itu boleh jadi membeli karena dia kasihan atau apa dengan penjual itulah. Dia sangat ingin cepat dapat duit, ingin pulang, balik modal ya sudahlah tak beli, dan dia cuma balik modal saja. Kok ternyata setelah itu pembeli tahu kalau dia dibohongin karena barang tadi kulaannya 80.000. Maka dalam kondisi semacam ini, di mana pembeli tahu kalau dia ditipu, bahasanya pernyataan penjual itu bohong, tidak sesuai dengan realita, pembeli dalam hukum Islam, dalam fikih Islam, pembeli punya hak khiyar. Ini adalah 8 macam khiyar yang kita bahas dari khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar karena perselisihan, khiyar karena cacat barang yang tidak diketahui oleh penjual, khiyar karena harga yang tidak pantas, terlalu mahal atau terlalu murah, khiyar karena ditipu, khiyar karena ternyata tahu kalau pembeli itu dalam transaksi tidak tunai itu orangnya tidak mampu untuk lunasi, atau memang orangnya itu sulit untuk ditagih. Dan khiyar yang karena pembeli atau penjual memberikan keterangan bohong dalam jual beli murabahah, muwadha'ah, atau jual beli tauliyah. Ini ada pertanyaan terkait dengan materi atau di luar materi? Sama khiyar tadi itu kan hak pembeli atau hak penjual ya? Kan iya. Bagaimana kondisinya ketika kita punya hak tapi penjual tidak mau memberikan hak kita ya? Yang harusnya berhak menukar tapi atau mengembalikan tapi dia nggak mau. Ya berarti ya kita dizalimi, dia
mengajukan mau ngambil hak, dia nggak mau mengembalikan hak, ya dia balik. Kita punya hak untuk maksa. Punya hak untuk maksa. Punya hak untuk maksa. Aslinya kalau dalam masalah itu aslinya itu dilaporkan ke qadhi untuk nanti dipaksa oleh qadhi. Tapi qadhi tempat kita nggak ngurusi hal-hal yang dianggap sepele kayak gitu. Kalau qadhi dalam Islam ngurusi sampai hal yang sepele kayak gitu. Ada qadhi di pasar. Di pasar itu ada qadhi. Pemerintah itu kalau di dalam struktur pemerintahan Islam, di pasar itu, di setiap pasar itu ada qadhi. Ada qadhi, ada hisbah. Hisbah itu tukang ngecek kecurangan di pasar. Siapa yang ngecek timbangan, ngecek ini supaya nggak ada penipuan, nggak ada ini, itu ada namanya hisbah. Tugasnya di pasar. Dia setiap hari kontrol, ngontrol timbangan, ngontrol ini, ada yang nipu barang atau enggak. Terusnya kantor pasar itu isinya ada hisbah, isinya ada qadhi, harus. Ya, karena di tempat itu nggak ngurusi kayak gitu, maka kita katakan boleh maksa penjual. Pembeli boleh maksa, saya punya hak. Di antaranya adalah Bin Baz dulu sebelum jadi mufti, dia jadi qadhi, dan qadhinya qadhi di pasar. Orang dagang penjual, pembeli dan penjual berselisih, maka lapor ini diputus dan seterusnya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka ini ada satu poin tambahan yang kita sampaikan. Ada istilah ya, dalam dunia perdagangan, dalam aturan Islam, ada yang namanya ikolah. Ada yang namanya ikolah. Ikolah itu ya, permintaan pembeli atau permintaan konsumen untuk membatalkan transaksi. Maka transaksi sudah bersifat mengikat. Khiyar majelis sudah habis. Khiyar majelis sudah habis. Jual beli misalnya, barang sudah dibawa pulang. Kemudian ternyata sampai di rumah dia telah beli barang yang sama. Oh, ini barang yang kedua kalinya. Padahal saya cuma butuh satu barang saja. Ternyata dia tidak memerlukan barang itu karena dia sudah beli. Kamu lupa kalau kemarin sudah beli, kamu beli lagi, misalnya. Padahal ini transaksi sudah mengikat dan tidak punya hak khiyar. Maka di sini pembeli cuma bisa mengajukan namanya ikolah. Namanya dalam bahasa Arab ikolah, permohonan untuk memaklumi keadaan saya. Wahai penjual, tolong maklumi saya ini ternyata saya kemarin sudah beli barang ini, saya ingin kembalikan, saya mau ingin minta uangnya lagi, tolonglah gitu. Dan kalau maka ya, di sini sikap penjual, dia boleh menerima ikolah, boleh menolak, karena bukan khiyar. Ya, kalau khiyar, mau tidak mau penjual harus menerima. Kalau khiyar, tapi ini ikolah. Kalau ikolah di sini, ya, penjual punya kebebasan menerima permintaan atau menolak permintaan. Nah, di sini dijelaskan ikolah adalah pembatalan transaksi, dan masing-masing dari orang yang bertransaksi, konsumen dan penjual barang atau penjual jasa, itu menarik kembali transaksinya. Dan dalam ikolah boleh dengan harga yang lebih rendah dan boleh dengan harga yang lebih tinggi, sebagaimana boleh sebagaimana aslinya. Ya, penjual tadi
pembeli kan nggak punya hak khiyar, dia cuma minta ikolah. Maka penjual boleh mengatakannya saya terima, namun saya nggak bisa kembalikan uang itu utuh. Kemarin Anda beli, tadi Anda beli dengan saya 100.000, karena ini ikolah, Anda tidak punya hak khiyar. Bahasa fikihnya kayak gitu. Kalau bahasa nyatanya ya nggak paham kan tuh. Ikolah apa khiyar apa makanan apa itu. Dalam bahasa fikihnya Anda tidak punya hak khiyar, Anda karena ini cuma ikolah, ya sebagai bentuk baik hati saya kepada Anda, saya terima pembatalan transaksi Anda, namun saya tidak bisa pulangkan utuh. Saya tidak mau untuk pulangkan utuh 100.000 enggak. Namun 100.000 tak pulangkan, barang tak terima, dan saya cuma pulangkan 80.000. Gimana? Maka boleh semacam itu, boleh juga harga lebih tinggi ataupun harga sama. Nah, ikolah ini ada, bisa dilakukan oleh penjual, bisa dilakukan oleh pembeli. Ikolah itu tidak mesti dari pembeli, bisa juga dari penjual. Nah, ikolah itu hukumnya dianjurkan alias berpahala untuk pihak yang memaafkan, pihak yang menerima. Kalau yang mengajukan ikolah penjual, maka berarti pembeli menerima. Kalau yang mengajukan pembeli, maka berarti penjual yang menerima ikolah. Maka ini ikolah, menerima ikolah hukumnya dianjurkan, sedangkan mengajukan ikolah hukumnya mubah. Nah, ikolah ini dituntunkan kapan? Ketika salah satu orang mengadakan transaksi menyesal. Contohnya misal tadi, ternyata saya beli barang double untuk kedua kalinya. Atau penjual yang menjual barang, setelah dia jual, ternyata diprotes anaknya. Itu barangmu Bapak kok dijual? Diprotes anaknya karena itu ternyata barang kesenangan anaknya, bapaknya nggak tahu dijual. Maka kemudian penjual mengajukan ikolah kepada pembeli. Boleh jadi karena menyesal, atau karena hilang hajat dari barang tersebut. Barang tersebut sudah dipakai, cuma dibutuhkan sekali. Setelah dipakai sekali akan nganggur selamanya. Nah, ini data pakai sekali, kemudian nganggur selamanya. Coba tak pulangkan, boleh jadi pembeli mau menerima. Ini terserah pembeli. Dia bisa menerima ikolah, dia bisa menolak ikolah. Atau ternyata pembeli merasa tidak mampu untuk membayar barang, untuk transaksi tidak tunai. Setelah beli transaksi tidak tunai, kalau tadi kok ternyata merasa nggak mampu lunasi, pembeli kemudian mengajukan ikolah kepada penjual. Ini barang kreditan saya minta untuk dibatalkan karena ternyata saya merasa nggak mampu untuk bayar. Maka ini mengajukan ikolah hukumnya mubah, menerima ikolah hukumnya dianjurkan. Kenapa menerima ikolah hukumnya dianjurkan? Karena itu termasuk berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan ikolah. Dan dalam hal itu terdapat keutamaan orang yang memberikan ikolah. Dengan Nabi mengatakan, man aqala musliman, siapa yang memaafkan, dalam artian menerima ikolah seorang muslim, aqalahullahu afratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat nanti. Ini ganjaran fadilah orang yang pihak yang mau menerima ikolah, boleh jadi penjual, boleh jadi pembeli. Namun dia tidak wajib menerima ikolah karena ini bukan khiyar. Karena ini ikolah.
disendirikan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.